orang tua kami dan adik-adik sekolah sana. Di sini saya perkenalkan, nama saya Laura Simanusong, saya dari Politeknik Negeri Medan, Prodi Administrasi Bisnis. Nah, di sini saya akan melakukan sosialisasi dan promosi tentang Prodi Administrasi Bisnis. Nah, sebelumnya saya ingin menceritakan pengalaman pribadi saya dalam memilih Prodi Administrasi Bisnis. Sebelum saya berdiri di sini, saya juga pernah seperti adik-adik di depan saya ini yang masih bingung dalam mencari jurusan apa yang tepat untuk ke tahap yang selanjutnya. Nah, saya menceritakan saya adalah salah satu mahasiswa yang salah jurusan karena saya adalah tamatan SMA tahun 2017 dan saya memulai perkuliahan itu di tahun 2018 yang dikarenakan saya salah memilih jurusan. Nah, jadi di sini saya ingin memberikan informasi yang tepat untuk adik-adik dan orang tua kami yang mempunyai anak yang ingin melanjutkan ke tahap perkuliahan. Nah, mungkin adik-adik juga tidak mau seperti saya, bukan salah memilih jurusan. Nah, di sini memberi tahu apa itu Prodi Administrasi Bisnis. Prodi Administrasi Bisnis itu adalah prodi yang mempelajari segala sesuatu kegiatan operasional bisnis dan perusahaan. Tetapi tidak hanya belajar untuk menjalankan suatu bisnis saja. Kita di sini juga akan mempelajari cara menciptakan produk yang baru. Nah, di sini saya akan memberi tahu apa saja yang akan dipelajari saat kita berada di program studi administrasi bisnis. Yang pertama adalah etika dan kepribadian. Itu sangat penting dalam dunia kesekretariatan karena etika dan kepribadian merupakan nilai tambahan dalam nanti ke jenjang pekerjaan. Yang kedua ada dasar-dasar pemasaran bisnis. Kita akan mempelajari pemasaran bisnis. Yang ketiga itu ada kewirausahaan. Yang keempat ada organisasi dan manajemen bisnis. Yang keenam ada kesekretariatan. Ketujuh ada komunikasi bisnis. Yang kedelapan ada typing speed. Typing speed ini berguna untuk adik-adik mempunyai keahlian dalam mengetik 10 jari. Yang berikutnya itu ada bahasa asing. Nah, di administrasi bisnis ini, terkhususnya di Politeknik Negeri Medan, kami juga mempelajari bahasa asing, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Jepang di setiap semesternya. Lalu ada korespondensi. Nah, korespondensi ini mengajarkan tentang benar salahnya dalam menulis surat, bagaimana bagian-bagian surat yang baik dan benar. Yang terakhir adalah teknik presentasi dan negosiasi. Nah, teknik presentasi dan negosiasi ini mempelajari seperti saya yang berdiri di depan ini, saya sedang melakukan teknik presentasi dan negosiasi kepada adik-adik dan orang tua kami. Lalu ada juga kegiatan khusus dari Prodi Administrasi Bisnis, yaitu table manner. Table manner itu adalah cara kita makan, bersikap saat sedang memakan jamuan. Kalau misalnya kita bertemu dengan para pembisnis lainnya. Nah, beauty class itu mempelajari tentang kemahiran kita untuk mempercantik wajah, karena kan kita kan juga akan bertemu dengan pembisnis luar, atau kita juga kita sebagai sekretaris juga mempunyai penampilan yang lebih baik. Lalu yang ketiga ada grooming. Grooming itu mempelajari selain wajah yang kita pelajari, kita juga mempelajari bagaimana cara berpakaian, berdiri yang baik, dan bertata kelakuan yang baik dan sopan. Yang keempat, kita akan melakukan studi eksklusi. Nah, dari tamatan yang sebelum kami sudah dilakukan studi eksklusi ke Malaysia, Singapura, dan ke Thailand. Nah, itu akan kita dapatkan di administrasi bisnis. Lalu mungkin adik-adik
di sini mempertanyakan apa saja sih peluang kerja yang akan didapatkan di administrasi bisnis ini. Nah, istimewanya administrasi bisnis saat ini adalah peluang kerja yang didapatkan itu sangat luas, yaitu akan menjadi staf administrasi bisnis, yang kedua manajemen perusahaan, lalu ada staf ARD atau staf sumber daya manusia, yang keempat ada entrepreneur, yang kelima ada konsultan, dan yang terakhir adalah staf pemasaran. Nah, mungkin untuk adik-adik yang di sini atau orang tua kami yang ingin bertanya, silakan saya akan bantu menjawab dan memberi informasi. Saya mau bertanya, apakah lulusan administrasi bisnis ini bisa bekerja di bidang perbankan? Baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, yang seperti saya sudah jelaskan, peluang kerja di administrasi ini sudah cukup luas, karena bukan hanya di bidang perusahaan aja, di bidang perbankan juga administrasi bisnis mempunyai peluang untuk bekerja, yaitu kita bisa menjadi customer service, kita bisa menjadi mungkin staf administrasinya atau konsultan-konsultan di perbankannya. Mungkin ada lagi adik atau orang tua kami yang membuat pertanyaan. Saya mau bertanya, apa perbedaan manajemen bisnis dan administrasi bisnis? Nah, mungkin dengan kata-kata bisnis itu mungkin pemikiran adik-adik itu semua sama ya. Tetapi di sini saya akan memberitahu apa perbedaan yang sangat signifikan dari manajemen bisnis dan administrasi bisnis, yaitu administrasi bisnis itu berbeda dengan manajemen bisnis di ruang lingkup ilmu yang dipelajari. Nah, di administrasi bisnis itu akan dipelajari bidang keahlian yang cukup spesial sesuai dengan ketertarikan masing-masing adik-adik. Tuh, misalnya manajemen bisnis itu mempelajari ilmu umum mengenai proses menjalankan bisnis. Mungkin orang tua atau adik-adik ada yang ingin bertanya lagi? Tidak ada, oke. Terima kasih saya ucapkan kepada adik-adik dan orang tua yang sudah hadir di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga presentasi saya ini berguna untuk adik-adik dan orang tua yang mungkin masih bingung untuk mencari jurusan apa yang tepat untuk ke jenjang perkuliahan. Nah, buat adik-adik, mantapkanlah pilihanmu karena itu yang akan menentukan masa depanmu ke depannya. Saya meminta maaf jika ada kesalahan kata atau perbuatan atau informasi yang masih kurang saya berikan. Semoga yang bermanfaat untuk kedepannya. Saya ucapkan terima kasih.